Tetaplah bergerak walau tak berguna sih. Tetaplah bergerak walau tak berguna. Nanti lu gerak aja, lu gerak ketemu orang, nanti ketemu masalah, nanti ketemu lagi sama apa itu ngasah logik lu kan. Oke. Lama-lama logiknya terlatih, mau ngapain jadi tahu lah. Buat orang yang lagi Jangan diem aja, jangan cenderan aja lemas. Ada yang sampai duduk sampai punggung gini kan ada tuh. Kayak begini tuh TikTokan. Iya. Alright, kosan mantap ya kosan si Ajay. Jelata juga bisa sukses hari ini barengan Ministry of Vape Indonesia. Oke. Ya kali nggak kuy. Ya kali nggak kuy kemarin udah. Udah. Lagi tapi. Lagi hari gas. ini. Karena kebetulan Movi 20 episode ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Bang Ocim nih salah satu orang yang berpengaruh dalam hidup gue. Mana? Ajay. Mana? Beliau ini yang mengajarkan beberapa cara menghadapi dunia nyata. Sehat Bang Ocim? Alhamdulillah sehat masih. Sekarang Pak Ajay gimana? Wah, alhamdulillah sehat. Makin coklat ya kelihatannya ya akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini apalagi makin tema Valentine belum beres. Belum. Masih agak Makin coklat-coklat. manis ya. Bang Ocim, Gimana? kita melihat industrial vape sekarang dan Bang Ocim bekerja di salah satu, kita sebut saja Movi ya. Movi. Ministry, menterinya nih ya. Kementerian Vape Indonesia. Kementerian Kebenaran Vape. karena nggak ada kementeriannya kita yang bikin lah. Oh iya. Jadi programnya lagi ngapain nih si Movi nih sekarang? Movi sekarang ini kebenaran, jadi kita nih lagi sadar banget sama ojol-ojol lah ya. Oke. Ojol-ojol ini tuh kan kalau yang gue sering lihat karena gue juga pengguna ojol juga. Jadi mereka tuh kalau ngerokok tuh sering nggak habis, sering dipuntung, terus ditaruh lagi gitu. Gara-gara ngerokok tiba-tiba ngeliat HP dapat orderan. Ada. Iya. Jadi kan kalau ngerokok terus udah dipuntungin dibakar lagi kan nggak enak ya. Oh iya. Gitu, makanya oh ini benar juga nih gitu. Mereka ini tuh perlu sesuatu yang menggantikan rokoknya dengan cara yang lebih simpel. Oke. Makanya kita sekarang lagi CSR buat Gojek. CSR-nya ini seminggu 2 kali kita ada di toko Movi. Semuanya itu kita adain seminggu 2 kali buat datangin mereka dan ngasih mereka produknya Movi. Terus kita juga kasih edukasinya, mulai cara penggunaan sampai ke ini kenapa bisa gantiin rokok lo. Gitu. Free berarti? Gratis. Serius? Buat ojol. Serius. Jadi buat lo yang pengen vape gratis, daftar dulu di ojol. Terus lo ke Bener. Movi, ya kan? Bener. Itu cara paling gampang bro, ya kan? Bener. Kalau lo nggak punya uang untuk membeli sebuah produknya Movi, daftar ojol, datang ke Movi terdekat. Ya atau belaga ojol ya nggak apa-apa. Nah, atau kalau beli Kan jaket. banyak dijual tuh. Jaket. Tapi cara mendapatkan ini cukup dengan memakai atribut ojol aja atau harus ada data-data atau aplikasi Gojek Driver ini juga gitu. unik juga. Jadi kan karena online tuh sekarang udah di mana-mana ya. Oke. Udah di mana-mana banget. Kita tuh mulai dari ojol-ojol yang sering banget datang ke Movi. Pick up barang, terus kita pikir-pikir kayaknya kita wajib apresiasi mereka. Toh dia tuh adalah salah satu partner kita juga kan. Oke, buat dalam dekat sama mengantarkan konsumen produk-produk kan. itu. Iya. Nah, kita mulai dari situ dulu. Terus juga kita sekarang udah mulai. Jadi sebenarnya kita buka juga bukan daftar ya, kita kasih invitation lah ke ojol-ojol itu buat datang ke toko kita di hari tertentu yang udah ditentukan. Jadi mereka datang bawa invitationnya, kita tukar sama produk. Yang dikasih gratis yang mana? Yang dikasih yang gratis ada, bukan yang ini. Oh, bukan yang ini. Kalau ini beda ya. Ini beda. Ini sembari gua buka ya. Boleh dibuka nggak sih? Bayar lah. Oh, Boleh dong. boleh ya, boleh kita buka. Tapi kalau ngomongin soal kayak gitu boleh nggak si ojolnya datang ke Movi terus ngambil 5 gitu sekaligus apa 6 gitu? Tergantung. Oke. Tergantung. Kalau dia emang kebutuhannya segitu ya kita kasih. Cuman kan kebutuhannya satu aja nggak habis. Boleh tapi. Ya tergantung. Oh, tetap tergantung. Gua kira ya kan pakai Tergantung nego. Oh. Kalau dia negonya jago ya kan ya mungkin kita kasih lowongan kerja di Movi lah. bukan dikasih vape ya. Iya. Nah, ini salah satu produknya Movi nih, namanya Kuy. Harganya berapa ini? Kuigox tuh harganya 250.000. Ini tempatnya 250.000 packagingnya. itu udah all in tuh, udah tinggal pakai. Udah tinggal pakai, udah dapat cartridge. Udah dapat cartridge, lubangnya ada juga. Lubangnya ada Dia ya. tinggal pakai. Jangan sampai
Ada cartridge nggak ada lubang. Nah, kan kalau nggak ada lubangnya nggak bisa dipakai. Vape-nya ya, kalau nggak ada lubang nggak bisa dipakai, bukan yang lain. Otak lo ngeras kayak Dwi anjing. Masih Nih. ada loh. Kayak begini ya bentukannya ya. Jadi kalau teman-teman mau beli, tinggal ke Mofi. Online bisa ya? Online bisa. Tokped bisa. Atau ke toko-toko vape terdekat juga bisa karena produknya juga ada di toko-toko yang lain juga. Oh, bukan cuma ada di Mofi? Enggak. Tapi ada nggak produk yang cuma ada di Mofi? Ada. Apa? Ada specialty yang cuma ada di Mofi itu. Salah satunya ada itu T-series tuh jagoannya kita tuh cuma pokoknya yang jago-jago ada di Mofi. Adanya di Mofi. Ada di Mofi. Harganya paling murah berapa sih, Bang? Paling Mofi itu? murah liquid ya, liquid tuh gocap 50.000 ada? 50.000. Berapa mili? 15 mili. Jadi lu tinggal bawa selembar doang udah cukup sekarang. Oh. Kalau dulu kan kurang ya. Kurang. Harus bawa satu kartu tuh kalau mau belanja Oh kan. iya, karena Sekarang tinggal bawa mahal. selembar. Oke, 50.000 15 mili. Paling mahalnya? Paling mahal sekarang itu ada kita tuh distributornya di Indonesia buat liquid 5 pound. Nah, 5 pound itu yang paling mahal tuh 225.000 15 mili 225.000 US. 15 mili. 15 mili. Rasanya US, kayak apaan? sorry. Kalau lu masih makan warteg sih jangan deh. Jangan deh. Jangan. Jangan ya? Jangan. Karena? Kalau lu udah doyan sushi, udah doyan steak, nah cocok mungkin. 225.000 15 mili. 15 mili. Oke, berarti Mofi ini ternyata dari kelas yang 1 lembar sampai 2 lembar ada. Tar dulu, 225.000 tuh yang 60 mili, yang 50 milinya, yang 15 milinya 125.000. Oh, gua kira 225.000 15 mili. Tapi itu liquid paling mahal di Indonesia sekarang, 5 pound. Yang ngeluarin Mofi doang. Distribusinya dari Mofi. Oh. Cuman Mofi, gitu. Oke. Tapi gua pengen tanya juga nih, Mofi terlahir dari tahun 2000? Mofi itu adanya 2013. Oh, berarti Resminya 9 tanggal tahun. 31 Maret 31 Maret. 31 Mei 2013. Kalau karyawan tuh harus apa ya? Nggak harus apa. Tapi kan harus membawakan cerita. bentuk dedikasi yang sangat baik. Tolong ya, Mofi naikkan gaji. Sejarah jangan lupa. Aldo Holcim ya. Gak usah dinaikin. Tapi di Kasihlah sahamnya. dari 2013. Berarti sekarang karyawan udah ada berapa nih? Kurang lebih ya, kalau karyawan total tuh sekitar 200-an lah. Sekitar 200-an karyawan. 200 karyawan. 200 karyawan. Total. Total. Bang Ocim ini sebagai? Ya saya orang biasa aja. Biasanya kalau orang-orang kayak begini sebagai apa nih? Kita kan pengen tahu juga nih yang nonton. Nah mungkin dari awal, jadi gue tuh masuk 2000, jadi gue udah ngikutin Mofi dari 2013. Udah ngikutin. Nah gue tuh salah satu konsumennya lah, konsumennya karena dari dulu tuh jualannya belum ada toko. Jadi masih koper, jualannya nyamper-nyamperin orang. Nah gue mulai masuk. Belum ada toko. Belum ada toko. Oke. Tokonya baru ada, ya 31 Mei itu baru ada toko. Nah sebelumnya tuh udah jualan tapi belum nama Mofi. Gitu. Nah itu jualannya dari koper ke bawa koper lah keliling ketemu customer segala macem kan. Nah gue udah ngikutin dari situ, gue udah salah satu customernya. Nah akhirnya gue bisa ada kesempatan join nih di Mofi tahun 2017. 2017 ada kesempatan join, ya udah join lah di situ. Nah kebenaran pas gue join itu jadi timnya baru sedikit, cuma ada Vaporista sama owner aja kan. Nah gue masuk untuk nge-build tim marketing. Jadi marketing waktu itu cuma gue sendiri. Pada saat itu. Pada saat gue masuk, 2017, akhirnya oke. gue bikin sampai ya gue incar sampai sekarang itu di tim marketing. Nah, berarti kan lu dulu 2017 seorang diri membangun brand Ministry of Vape Indonesia. Apa plan pertama waktu itu ketika lu jadi masih sendiri nih? Plan pertamanya pertama. iya sebagai seorang marketing. Plan pertama sih yang pasti gue bangun tidur dulu nyalain motor ya. Pasti. Baru berangkat ke kantor. Minum kopi. Baru Nggak ngopi? Oke, terus. Ya sebenarnya di tahun segitu tuh kompetitor nggak banyak sebenarnya. Jadi nggak terlalu sulit juga. Oke. Nah tapi kita sadar juga di tahun-tahun sebelumnya tuh liquid atau produk anak bangsa tuh nggak banyak.
Bahkan belum ada yang tenar wah gitu kan. Oke. Nah akhirnya kita bikin kompetisi-kompetisi buat brewer-brewer lokal gitu yang orang-orang yang bikin liquid. Kita bikinin kompetisi. Jadi kita mulainya dari ngegedein dulu siapa nih pemain-pemain vape di Indonesia dulu gitu. Nah itu dulu digedein. Akhirnya yang lain gede kan kita ikut gede kan. Bentar. Bikin liquidnya itu manual atau memang ada mesin? Dulu apa sekarang? Dulu. Kalau dulu tuh pasti manual kan belum ada mesinnya. Caranya? Rahasia kalau lu bisa ntar lu bikin sendiri. Memang itu. Abis dikasih tahu ini di sini emang gitu ya? Iya, jadi di sini dikasih tahu, nanti gua kasih tahu ke ngembangin bisnis sendiri ya? Iya, Bang, ini kayak boleh nih. Tapi lu ngajak kan pasti ya? Ngajak. Iya kan? Gampang kalau di sini dapat sahamnya, kalau di Mofi kan belum tentu. Oke. Bener juga. Iya. Jadi masuk akal. Lu dapat saham. Penjualannya kan Bapak yang buat. Menarik atau tidak? Boleh kita habis mati kamera aja ya? Boleh. Habis mati kamera, tukeran nomor telepon sama hitungan matematika. Jadi Ya, sendiri. Oh dulu manual berarti kan? Buatnya manual. Iya dulu manual lah pasti. Sampai akhirnya sekarang tim marketing ada berapa orang? Sekarang total ada berapa ya? Ada belasan lah sekarang. Edon. Di dalam 200 itu? Di dalam 200 karyawan itu? Iya, jadi kan ada back end, ada office, ada lab, ada gudang juga. Nah itu kan di total semuanya 200-an. Dan keren banget Bapak Ocim ini. Lumayan loh. Wah, itu kan sangat susah gitu Itu kayak. berkat konsumen juga. Kalau konsumen nggak beli kan nggak mungkin juga kan. Iya, benar-benar nggak mungkin bisa nambah kan. Benar. Yang ada gaji potong 50%. Pernah nggak ngalamin nggak Mofi? Gaji dipotong 50%. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillahnya di Mofi nggak tahu kenapa Tuhan memberkati juga kali jalannya. Waktu pandemi awal tuh kita nggak ada sama sekali pemotongan gaji, nggak ada sama sekali. Pokoknya benefit tuh nggak ada yang dikurangin lah sama sekali. Bang, tadi kan kita ngomongin soal penjualan ya kan. Berapa banyak sih? Kita nggak usah ngomongin penjualan dulu deh. Distribusinya sih. Ini punya Mofi sendiri kan? Punya Mofi. Oke. Ini 1 bulan itu berhasil buat produksi berapa banyak? Produksinya? Ini aja nih, satu ini. Kalau satu flavor agak susah sih karena harus ngecak data dulu kan. Cuman oke. secara total tuh ya adalah 100.000, 200.000 botol mah total semua. 1 bulan. Karena di Mofi tuh brandnya banyak sebenarnya, nggak cuma Mofi doang. Jadi ada Komodo Breakfast namanya. Kesukaan gua. Nah itu Komodo Breakfast. Terus? Ada Aflo, ada Kuy, ada Scap, ada 5 Pound juga, ada District juga. Oh. Banyak lah, brandnya banyak. 1 bulan 100 sampai 200.000 botol. Iya, kira-kira lah ya, kurang lebih lah. Kurang ya. lebih. Gua nggak terlalu ingat juga sih. Oke, itu didistribusikan ke toko-toko lain atau hanya tokonya Mofi? Jadi sebenarnya jualannya tuh canvassing, cuma ada 1 orang doang yang keliling, pokoknya harus jualan segitu aja. Agak-agak terus. Enggak lah. Ya kita. Anjing, gua kira beneran pas. Terus 1 orang pengkor bro. 100.000. Gajinya berapa? 60 juta. Terus. Jadi kalau distribusinya kita sekarang udah nasional, jadi semuanya tuh insya Allah harusnya di setiap web store yang lu dateng tuh harusnya ada produknya. Ada. Harusnya. Oke. Jadi kalau nyari barangnya kan nggak susah. Tapi apalagi kemarin sekarang gua ke salah satu vape store juga, nggak ke Mofi waktu itu karena butuh cepet kan. Gue nyari si Pink Beats ini. Nah, Pink Beats ini nggak ada. Nah itu juga salah satu strategi juga. Kalau barangnya ada terus juga lu nggak kangen kan? Oh iya. Kita atur-atur juga. Marketing. Atur-atur juga. Jadi range berapa bang kalau misalnya bisa join sama Kosensi aja? Ya bebas lah, kalau itu kan diomongin aja. Oke. Siap. Nah, ini kan yang produk yang lo bawa ke sini itu berarti jagoannya Mofi atau? Nah ini tuh produk yang paling baru rilis sih sebenarnya. Jadi awal tahun ini kita rilis produk ini namanya Kuigox. Kuigo. Gitu. Nah namanya Kuigox tuh ada artinya go with the box. Anjay, go with Jadi the kalau lo box. mau go, bawa sama box-boxnya. Oh, jadi beli. Beli. Jadi masuk Mofi, kalau lo mau pulang, go, tapi bawa boxnya. Jangan sampai lo nggak bawa. Terserah mau lo yang beli apa teman lo yang beli. Pokoknya harus aja. Harganya ini 200? 250.000.
250.000. all in, semuanya ada, liquidnya, cartridge-nya, Wih, murah lanyardnya, silikonnya kalau dipakai kayak gini lah. Ini udah ada silikonnya, ini juga. Nah ini inovasi yang kita paten juga nih. Oh Jadi iya, buat biar tutup. bersih. Karena kemarin itu kita kan selalu berangkat dari keluhan konsumen kan. Oke. Konsumen ada yang lucu juga kemarin ngajak ngobrol, terus dia bilang, "Bang, gua kalau di jalan tuh ribet banget nih harus dikantongin kan, karena takut debu segala macam." Ternyata banyak keluhan yang sama, jadi kita bikinin aja tutupnya. Padahal sesimpel ini, cuman kayaknya nggak banyak yang mikirin sampai Betul, kayak gitu. silikonnya. Gitu. Akhirnya kita bikin silikon. Dapat. Dapat. Kalau produk yang lain Yang ada nggak Movi ngeluarin Yang silikon? sekarang device spotnya Movi semuanya ada ininya. Wih, Ada tutupannya. inovasi terbaru ya. Hanya Movi yang punya. Sejauh ini masih Movi. Kalau yang kan lain- kalau di Cina-Cina gitu pasti ada yang baru ditiru kan. Ditiru. Gitu. Nah, bagaimana lu menanggapi teman-teman yang kadang-kadang idenya itu lebih duluan Movi nih, kayak ini, silikon. Tiba-tiba ada orang yang meniru, lalu penjualannya bahkan atau dia mengklaim ini gua yang paling pertama, bukan Movi. Ya nggak ada masalah lah urusan gitu-gitu ya. Nggak ada ya? Nggak ada masalah. Kan kita tinggal bikin inovasi baru lagi aja. Oh, anaknya kreatif banget. Iya, kalau udah dicontek-contek diikutin ya nggak apa-apa. Berarti kan tahu siapa yang di depan kan? Oh iya. Tapi lu kesel nggak kadang-kadang anjing nih kan? Enggak, udah jadi gua. gini. Jadi setiap ya karena di era sekarang ya kita sadar kalau intellectual property kan penting banget kan. Jadi sebelum produknya dirilis atau apapun itu kita rilis ke market, kita daftarin dulu IP-nya. Jatuhnya haki atau IP? IP. Oh, IP. Ada IP-nya, ada hakinya itu kan brand, Oke. ada secara produk juga kita bikin ada beberapa paten juga kayak semisal di Indonesia nih baru di Movi yang bikin liquid ekstraksi. Nah, kita juga punya patennya buat ekstraksi liquid itu seperti apa kayak gitu. Oh, jadi memang sudah tim legalnya juga sudah ada. Ada semua. Berawal dari Kopar. Bro dari Koper. Nah, ini yang pengen gue tanya juga nih Bang Ocim. Buat teman-teman yang lagi buka usaha, terkhususnya apapun itulah, pertama kali yang harus dia laksanakan tuh apa sih selain penjualan ya? Usahanya udah ada apa belum? Atau baru Udah ide ada, doang? udah ada. Oh, udah ada. Udah ada. Misalnya dia contoh lah punya coffee shop atau bahkan dia baru mulai misalnya Movi buka supplier atau Movi jadi apa bahasa reseller. Jadi reseller. Ngebuka reseller gitu kan. Kan pasti dia oh ya udah gue beli produk ini harga 100.000 gue jual 150.000 deh. Gitu kan. Itu kan cara paling pertama. Kalau cara-cara yang lain sebagai seorang marketing di Movi lo ada Asik. iya dong. Kalau secara marketing insight sih pastinya yang ya kerja terus aja gitu ngelihat potensi market, terus juga yang pasti lu tuh harus deket juga sama konsumen lu, karena konsumen lu tuh tahu persis apa yang harusnya lu lakukan lah. Kadang kan secara ya gue juga bikin coffee shop juga kan. Di coffee shop Oh, tuh apa namanya? boleh Boleh dong, ya. sekalian aja kalau apa. Jadi gue di Jakarta tuh ada 3, ada Mak Coffee Aceh namanya. Mak MUG yang lambangnya gelas ya? Lambangnya gelas. Oh, oke, Gitu. oke, Itu di Jakarta ada 3, di Bali ada 1, Wih. sama baru buka juga westernnya, jadi namanya Matt. Edah. Di Bali juga gitu. Nah, Kenapa lu masih kerja jadi marketing? Kan punya coffee shop. nah itu dia. Karena kalau nggak kerja sama orang lain, kita nggak tahu lebih banyak lagi. Gitu. Makanya harus kerja sama orang lain juga. Kebenaran udah bisa juga ditinggal. Kita dapat insight lebih banyak. Oke. Kita tahu market yang lebih gede, potensinya ada lagi yang berbeda kan. Oh. Nah itu diaplikasiin gitu. Jadi ada locker. Boleh. Bentar Bang, ada locker di Movi. Buat gua. Kan kita harus melebarkan inovasi, Bro. Bisa, Iya kan? bisa. Mau nanya apa? Tapi kan bisnis bawa tangan. Gimana? Bisnis kan bawa tangan tapi. Bau tangan. Iya, lu kalau Oh, jadi lu harus ada di tempat itu terus gitu. Kalau enggak ya bisnisnya kacau gitu kan. Kalau menurut gue di sekarang ini ya, kayaknya enggak sih, based by data kan, bisnis by data sekarang udah gampang banget di reach-nya gitu. Kayak misalkan gitu, lu pengen tahu apa namanya consumer behaviors-nya gitu. Ya lu tinggal kasih form gitu, formnya udah tinggal Google di Google Drive gitu atau Google Form itu kasih, kita baca data dari Jakarta bisa gitu. Terus pengaplikasiannya bisa juga. Tapi kan itu coffee shop. Kalau misalnya PH
Kalau productional ngomongnya habis ini aja. Oh iya. Seriusin aja. Iya. Maksud gua memanage-nya gimana gitu. Kalau ternyata kita exposure mau buka di Bali atau kantornya mau buka di Makassar gitu. Cara pengontrolan gimana? Karena kan kalau kita bicara PH kan mungkin beda tangan, beda pengambilan kan gitu. Cara kita sebagai seorang CEO ngontrolnya tuh gimana gitu. Ya sistem sih sebenarnya, kalau sistemnya udah kuat sih bisa ya, tinggal controlling by system aja kan sebenarnya. Berarti sebelum kita memulai semua bisnis itu kita udah harus punya sistemnya dulu. Tergantung. Oke. Tergantung lu siapa. Kalau lu misalkan siapa ya? Sri Mulyani gitu. Ya kan? Lu mau bikin usaha pasti karena dia backgroundnya udah banyak di belakangnya. Tapi kalau buat orang yang usaha baru kan harus terjun dulu. Tapi kalau sama Baru Sri tahu. Mulyani kan kita nggak boleh pakai Rubicon. Nanti kalau kita Masuknya emang ke situ. iya kalau kita udah kaya gitu kan nanti Gue pengen cita-cita Harley tapi bayar pajak mulu. Jadi gak kebeli-beli gue. Gimana ya? makanya gue tuh sekarang bingung. Jadi bayar pajak apa enggak? Agak males ya, tapi mau bagaimana? Karena tapi gua kewajiban orang Indonesia yang taat. betul, itulah. karena kan jadi gini. Tadi gua minggu lalu tadi gue juga udah bahas sama Dwi Surya bang. Karena sebenarnya orang di Indonesia ini semua taat pajak. Yang tidak taat pajak itu kan orang-orang di mungkin negara-negara lain gitu. Kalau di sini sih kita taat. Wah, taat banget. Taat banget. Orang Indonesia mah jalanan bolong juga nggak apa-apa, tetap Gak apa-apa bayar. pokoknya. Bayar pajak. Mau jalanan bolong, mau pintu tol rusak, kita bayar. Iya, mau Menara Saidah dipakai kerja lagi juga kita bayar pajaknya. Tapi PBB rumah kita nggak nyampe 362.000 kok bu. Iya, PBB kita Kok bisa tuh, ya? PBB rumah gue tuh cuma 110.000 satu hari. Bagus. Tapi kan kita tetap bayar gitu harus kan. bayar. Udahlah kita nggak usah bahas-bahas pajak ya. Agak gimana gitu. Nah, jadi ternyata selain sistem kita memang harus nyemplung juga ke situ dan tergantung dulu. Nyemplung benar nyemplung. Kenapa kita di awal nggak bisa kalau kita nggak nyemplung? Nah itu juga ya, gue nggak bisa jawab ya karena gue dua-duanya nyemplung gitu. Gue 2013 itu juga gue dimak tuh sama Dwi Surya tuh namanya tuh si Itil itu. Oh iya. Itu dari 2013 sampai 2017 tuh gue di situ. Gue di IMAK itu. Dwi Berapa Surya tahun udah kaya gua belum? berarti? Aduh masih nyari jabla. Masih nyari tante, ya hidup dari tante nggak apa-apa lah ya. Iya nggak apa-apa. Sebelum hidup dari karya, hidup dari tante dulu. Bener, pokoknya apapun yang penting halal. Halal, kalau dibayar kan halal. Halal, kan bekerja wi. Iya. Ada dolarnya. Terus. Gitu. 2013 Iya, berapa sampai tahun 2017. 3 tahun, 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun di situ, terus ketahuan kan lika-liku laki-laki segala macam gitu, sampai cheating orang dapur ngapain segala macam, kan jadi tahu gitu segala macamnya sampai akhirnya, oh ya ini bisa sambil direct gitu. Oke, akhirnya memahami dulu nih. Iya di kantor kan weekend libur, ya libur ngurusin yang harus diurus gitu. Yang harus diurus itu apa? Pekerjaan lagi atau keluarga? Buat umuran-umuran anak muda kayak kita gini kayaknya fokusnya udah kerja aja ya kayaknya. Oh iya, anak muda ya kerja. Tapi nggak capek kayak Senin sampai Jumat di MAK terus Sabtu Minggunya kerja lagi gitu. Nah ini juga nih yang gue juga bingung juga sebenarnya. Jadi beberapa waktu lalu tuh akhirnya ngambil cuti libur lah. Akhirnya. Mau libur lah gitu. Libur nih 5 harian lah gitu libur. Malah bingung loh. Bingung ngapain ya gitu. Karena udah terbiasa kayaknya ya. Jadi tuh kayak bingung sendiri. Anjir gue bingung banget nih ngapain gitu. Ngeliatin awan gitu. Healing enggak juga. Malah pusing juga mikirin yang lain. Kayaknya mendingan sambil laptopan gitu. Kayaknya. Jadi ternyata libur itu bukan adalah sebuah solusi yang healing. Kalau kata temen gue katanya libur tuh kan kata kerja ya. Jadi mendingan kerja sekalian. Oke, jadi libur nanti-nanti aja. Iya liburnya paling setengah hari lah. Bangun jam 12 siang. Itu kalau termasuk bisa, libur ya? Kan? Nah leha-leha bentar. Paling sejam 2 jam juga udah bingung mau ngapain lagi. Iya. Bingung mau ngapain. Berarti buat Ocim bekerja itu adalah passion. Pengennya sih betah liburan, cuman gimana? Kadang habis liburan tuh mikirnya duitnya nggak cukup nih. Jadi maksa mikir terus dari duit gimana ya? Oke.
kita balik lagi ke Mofi nih. Dari 2013 sampai sekarang untuk mengeluarkan suatu produk, berapa punya target nggak? Kayak ini harus terjual segini, ini harus terjual segini. Ya target dalam bisnis kan pasti ya. Oke, Target KPI tuh lah pasti ya. Tapi yang paling penting buat Movi sih sebenarnya purpose. Kita tuh selalu bikin produk tuh purpose driven. Jadi kayak produk ini kenapa keluar produk ini tuh pasti ada alasan di baliknya kan. Karena kita sebelum bikin produk pasti cari tahu dulu nih pain point consumer kita apa gitu, motivasinya mereka apa, terus concernnya mereka tuh apa sih gitu terhadap vape yang sekarang-sekarang ini. Makanya kita baru keluarin produk yang mudah-mudahan jadi langsung fit sama market yang udah di research sebelumnya. Berapa lama proses researchnya? Lumayan sih sebenarnya, bisa makan waktu 2 bulan 3 bulanan lah. Itu research ya, belum development ya. Kalau untuk device gitu. Oke, kalau kita bahas soal penjualan kan kayak gitu, tapi gue pengen bahas soal sisi marketingnya deh. Ini buat teman-teman yang lagi nonton juga bekerja sebagai seorang marketing, lu punya tips nggak sih? Maksudnya sebagai seorang marketing tuh seharusnya lu punya ini, jangan cuman misalnya jago ngomong, atau jangan cuman ini paket lengkap menurut Aldo Holcim tuh. Sedap. Seorang marketing tuh harus punya apa gitu? Sebenarnya buat gue ya simpel ya, di luar keilmuan gitu, namanya ilmu kan sampai kapan juga harus belajar terus kan. Marketing tuh harus punya empati aja sih minimal. Empati, gimana empati? Nah, karena lu tahu kan, lu adalah seorang marketer gitu, lu harus tahu konsumen lu kayak gimana, lu harus tahu produk apa yang harus ditawarin ke orang yang tepat segala macam, kan itu butuh empati supaya memahami gimana sih karakter orang yang mau lu target kan. Terus produknya juga, ini lu mau ngasih produk jualan atau mau produk solusi nih buat dia. Kalau produk jualan kan banyak sebenarnya kan. Apaan aja bisa dibikin produk jualan tapi belum tentu fit in di market. Nah, kalau lu punya empati lu pasti tahu persis. Kayak Pak Nadiem lah. Pak Nadiem tuh cukup punya empati gitu. Dia pengguna Gojek, dia ketemu masalah. Kan masalah itu mulai dari empati dulu kan. Baru ketemu masalah, baru dikasih solusinya. Gitu. Minimal empati lah. Tepuk tangan dulu buat Aldo Holcim, gila. Sangat luar biasa sekali. Bener gak sih tapi? Iya benar. Kalau gua melihatnya Gak yakin. Iya, kalau dari segi apa ya, banyak juga marketing yang lu kerja sebagai apa sekarang? Sebagai marketing, terus ngapain? Ya gue jualan aja, pokoknya asal laku. Padahal tuh beda juga, marketing sama sales tuh beda loh. Nah, itu juga Marketing sama kan. sales tuh beda. Kalau sales gimana menurut lo? Hal yang jualan tuh sales. Jadi gimana ya? Gampangnya lah ya, gampangnya. Kalau sales tuh jualan produk. Oke. Tapi kalau marketing tuh jualannya bukan produk. Ide. Bukan ide, ya itu secara gambaran besar secara keseluruhan gitu. Lu ngebentuk produk itu kan dari apa? Dari pain point orang segala macam yang lu kumpulin kan. Nah, produk lu tuh bukan produk ini, tapi produk lu tuh yang di belakangnya. Solusinya gitu, menceritakan tentang behind the produknya kayak gitu-gitu. Oke. So. Tapi seorang marketing itu kayak gini. Service, kita bicara soal service ya. Service, bulu tangkis, pingpong, Iya. beda tuh. Tenis. Tenis. Cara servisnya oh, beda. iya, tenis. Sama cara melayani gitu kan. Nah, itu tuh bagian dari marketing juga bukan? Kayak servis si orang yang jaga toko, nanti lu ngucapin ini ya. Habis dari sini lu begini ya gitu. Itu dari marketing juga atau ada bagian lain tuh kalau di Movi? Nah, secara keseluruhan tuh semuanya berawal dari marketing. Oke. Secara keseluruhan karena kalau menurut gua dan yang gue jalanin, marketing itu harus bikin ekosistem secara keseluruhan supaya konsumen lu punya experience yang bagus terhadap lu. Gitu. Jadi semisal gue bikin produk, gue kasih servisnya 1 bulan, ya kan? Misalkan gitu ya, garansinya 1 bulan. Ntar pas dia datang garansi, pas orang yang nanganin garansinya itu jutek dan segala macam, lu punya experience jelek dong. Iya dong. Nah artinya gue harus develop lagi kan si orang yang customer service-nya lah gitu. Iya. Customer service-nya harus di develop supaya mereka melayaninya dengan baik kayak gitu. Nah itu makanya secara keseluruhan itu menurut gue itu adalah berawal dari marketing semua. Tapi komplain-komplain ada yang lucu nggak? Komplain-komplain customer Movi itu ada yang, Mas ini jutek banget dah yang di sini gitu, atau Mas ini liquidnya udah basi atau apa? Ya kan kita nggak tahu ya kan? Komplain tuh lucu-lucu coy, orang untuk menjatuhkan market. Kadang dia nggak beli, dia apa? Dia cuma fotoin liquidnya nggak enak gitu, dimasukin ke Google Review gitu. Benar-benar. Kalau soal produk sih sejauh ini nggak banyak kecuali human error biasanya kayak
ini lucu. Yang paling parah soal human error ya. Paling parah jadi ini kan bentuknya begini ya. Terus kita tuh emang masukin dari sini kan, ada khusus buat masukin liquidnya. Oke. Nah dia tuh komplain nggak bisa diisap, dia bilang saya udah isi liquid, tapi nggak bisa diisap. Terus. Nah ternyata gue suruh videoin dong. Coba lu videoin. Di video ini produknya, oh iya benar nggak bisa diisap. Nah terus gue suruh videoin dia ngisi liquidnya, dia ngisi liquidnya dari atas. Gimana diisap? Minum, kalau dari atas minum. Itu, nah ini nih. Tapi diajarin nggak sebelumnya pas dia beli gitu, Mas? Ini nanti ngisi liquidnya begini ya, ini ngisi liquidnya begini Nah ya. itulah budaya membaca di Indonesia kan kurang ya. Oh. Kita tuh selalu sediain pasti di sosial media kita juga selalu terus mengedukasi mulai dari cara penggunaan dan lain-lain. Nah kalau di packaging situ itu ada secari kertas yang tulisannya cara penggunaan. Oh ini. Ada cara penggunaannya dan kalau ada masalah-masalah tuh ada juga di situ. Harap baca seluruh instruksi sebelum menggunakan. Tuh ada. Gitu. Karena malas baca kan, masuklah. Mungkin biar kelihatan sama geng-gengnya udah nge-vape ya kan, gaul. Nah terusnya dari atas gitu diisi sama dia. Oh ini dapat juga ya? Dapat. Oh iya Lengkap. iya. Itu iya, udah ada iya, liquidnya iya, juga. Iya. Jadi komplain. Oh ini juga. Ini apa nih? Pound cake. Oh ini gratis. Udah 250.000. sepaket, 250.000 udah all in. Cartridge. Nah kalau gue mau beli yang warna ini juga, ini gantinya gimana nih ganti? Kalau ini kan gue misalnya udah gosong lah gitu ya. Terus yang dibeli apa? Ininya atau? Ya kalau udah nggak enak, ya tinggal ganti cartridge-nya aja, tinggal beli ininya aja. Cartridge-nya? 30.000 harganya. Kok tempat lain 40 ya? Berarti barangnya laku. Oh Kan iya, prinsip iya, supply iya, and demand aja kan. Oh iya, dinaikkan terus harga ya. Berarti dari 40 50. Tapi kalau Movi enggak kan? Oh di Batam harganya bisa sampai 60.000, 70.000 loh. Serius? Satu biji di Batam. Mahal pengiriman kali. Di sana jadi nggak banyak. Papersnya banyak. Oke. Nah tokonya nggak banyak. Terus juga mungkin supply-nya nggak banyak ke sana juga. Jadi harganya lumayan gila. Lanyard aja dijualin loh di Batam. Bang Daniel, abis ini kita survei Batam ya. Coba. Papua. Oh iya, Waduh, Papua ya. Papua. Kita bikin vape yang segede koteka gitu kali. Cakep. Ntar desain-desainnya kayak khusus cewek gitu ya. Anjay. Itu yang keluar bukan asap anjing liur. Gitu kan. Dia kan kegedean, cowok ya kan, kegedean dia. Nah, ini gua sekalian mau coba juga ya. Coba dong. Berapa ini lakunya? Udah berapa? Koi? Iya. Koi ini dari tahun kemarin ya, udah laku sekitar 1 juta lebih lah. 1 juta duit apa 1 juta unit? Unit, piece. Oh, Piece. yang bener. Piece. Nggak 1 juta. bohong ya? Ada, jadi kalau lo lihat di sini nggak ada bungkus cartridge ya sih. Kalau di bungkus cartridge itu kita di device yang sebelumnya kita juga emang cantumin di situ. Jadi di situ ada tulisan number 1 best selling pot in Indonesia karena selama ini masih kue yang paling banyak jualannya over 1 juta piece. 1 juta dikalikan 250.000. Kayak lah. Kayak bos gua. Bos gua kaya lah. Marketingnya lu nih Bang Uceng. Iya ada tim lah, nggak gua. Iya, maksudnya kan salah satu orangnya adalah lu. Nah, ini kan lu bikin sendiri ya. Ininya tuh sudah ada perhitungan belum sih kenapa dia ada lekukan? Oh ya udah pasti lah, desain produk kan pasti ngitung ergonomik segala macam ya kan. Kenapa? Kalau ini bisa jelasin nggak? Kenapa coba? Secara marketing ya. Dipegangnya enak. Nah, Betul nggak? iya. Terus lucu. Kalau buat cewek-cewek kan sekarang nge-pouch atau nge-pouch lah sebagai salah satu bentuk apa ya? Kekerenan gue gitu kan. Kalau nongkrong di coffee shop, dia nge-vape gitu kan. Ya, Iya, lifestyle ya. Dia isep tapi sambil batuk. Iya gimana? Batuknya nggak gitu batuknya. Batuk-batuk tengsin. Batuk-batuk nyelek gitu tenggorokan. Iya benar. Gue pernah lagi mau meeting gitu ya. Gisep, ini liquid siapa nih? Iya Pak. Oh iya ya. Oh, dia kalau dimasukin geter ya? Getar, ada vibratornya. Jadi cocok buat ya. Iya. Buat cewek-cewek cocok banget. Buat cewek-cewek yang di handphonenya suka ada notifikasi gitu maksudnya. Udah dapat ngitung itu.
Harganya 250.000 dan sudah laku hampir 1 juta unit. Lebih dari 1 juta unit. Lebih dari 1 juta unit. Dan yang mengeluarkan hanya Movi. Produsennya Movi. Dengan harga 250.000. 250.000. Nah kalau toko lain yang beli, Ya itu kan harganya beda-beda. Jadi iya. kita tuh ada beberapa partner. Oke. Jadi partner, ada distributor, ada reseller, tuh harganya beda-beda tangganya pasti. oke, harganya beda-beda. Beda-beda. Jadi ini HPP-nya berapa nih kalau gitu? HPP-nya ya paling segitulah. Oh iya. Nyampe 1 lembar nyampe. Ya selembar lebih lah. Gak usah lembar Selembar lebih. Selembar dolar maksudnya. Jadi harga satu ini teman-teman bisa beli 250.000 di toko vape-vape yang ada di Indonesia. Nah, Ya? ada di Indonesia ada. Bukan cuma Jakarta kan? Semuanya ada. Indonesia. Indonesia ada. Nah, dari tadi kita udah ngomongin marketing. Sekarang gua pengen tanya soal pembuatan konten. Jadi kan sekarang era digital nih. Buat Ministry of Vape Indonesia, seberapa penting konten untuk menaikkan value nih? Seberapa penting konten? Pertanyaannya loh, seberapa penting konten di era sekarang? Iya Siapa yang nggak ngonten sekarang? Iya, sekarang apa-apa jadi konten kan? Gitu. Iya. Seberapa penting? Ini kalau kita udah masukin berapa menit sih? Harus ditunggunya? 30 detik. 30 detik. Udah diisi emang? Udah diisi. Cepet ya? Tuh. Gue kosong 30 detik tadi. Masa? Iya. Serius lo? Ada bro. Iya, aman buat di Surya mah. Oke, Konten seberapa ya? penting bang gitu kan? Konten ya. Jadi kalau konten ya di era-era sekarang ya konten udah pastilah yang paling utama. Nggak utama sih, maksudnya salah satu bagian penting juga dari sebuah kegiatan marketing kan. Sosial media marketing itu penting banget. Apalagi sekarang zaman-zaman KOL, influencer juga penting juga. Pakai nggak? kan. Movi pakai nggak? Pakai. Oh pakai. Tapi kita nggak pakai BA. Oh, nggak Brand pakai? ambassador nggak pakai. Kenapa? Nggak pakai. Sementara kan orang-orang melek tentang BA kan. Kayak si kita sebut aja lah ya. Maele lah ya. Kan dia ngeluarin liquid Maele. Slang. Dewa 19. Gitu. Kenapa Movi nggak? Maile liquid tuh masih ada nggak? Masih. Masih ada. Masih ada. Revapor tuh yang ngeluarin. Masih Revapor. Masih. Yang lainnya? Soalnya gini, jadi Pertanyaan mematikan di ya. di 2000 pandemi itu 2000 berapa sih? 2020 ya? 2020. 2020. Itu tuh rame banget liquid artis kan. Iya. Liquid artis tuh rame banget. Nah, gue kebenaran waktu itu bikin program namanya Movie Clinic. Jadi itu pas pandemi kan semua penjualan turun semua kan. Nah kita coba mengedukasi sisi lain secara bisnis lah buat toko-toko reseller di setiap daerah. Oke. Nah mereka tuh punya respon yang lucu banget soal liquid artis. Jadi dia bilang liquid artis tuh konsumen tuh tahu kalau ini tuh bukan liquid artis tapi cuman nempelin nama artis. Bukan artis yang ada developnya sendiri. Di mata konsumen kayak gitu. Makanya kita pikir kayaknya belum perlu nih sekarang ini buat punya BA. Nah kalau yang kemarin slang itu memang kebenaran ada kenal, ada segala macem. Terus dia mau bikin produk. Oh memang slangnya. Iya ketemu ngobrol-ngobrol dia mau bikin produk. Ya udah kita bikinin gitu. Oh. Jadi emang gak hire Berarti BA. slang bukan BA ya, cuman dia Kolaborator aja. kolaborator. Tapi kedepannya bakalan ada BA nggak? Belum tahu ya, kebutuhannya sih belum ada ya sekarang. Sama sekali belum ada. Nggak, maksudnya kita mau masukin liquid kosansi aja ya kan? Itu Ya kan belum boleh ada. kalau mau bikin bisa. Iya kan, kita nanti kita obrolin ya. Oh, itu kolaborasi berarti. Kolaborasi. Bisa. Liquid Kolaborasi kosansi bisa. aja. Rasanya anggur, apel sama lemon. Rasa disuruh vodka lah. bisa emang. Bisa, rasa whisky bisa. Mau whisky-nya juga bisa. Ini nih. Gua misalnya mau bikin liquid vodka apple. Bisa. Kalau gua mau bikin Non alkohol ya tapi rasanya aja. Iya, ya? rasanya Bisa. aja. Bisa. Yang ada alkoholnya bisa. Janganlah bro, ribet cukainya aja ini udah cukai nikotin. Masa cukainya 2, cukai alkohol, cukai nikotin. Tapi ada nggak orang-orang yang bandel gitu yang bikin anjing nih buat gua doang nih sendiri nih mau ada zat-zat yang membuat mabuk gitu. Waduh.
Ya pasti ada lah mungkin ya. Mungkin, Kan kemarin mungkin. juga banyak di berita kan. Liquid, Berita banyak, narkotika liquid, gitu narkoba kan. dan segala macam. Iya kan memang karena ada di beritanya kan si liquid. Ya tapi itu pasti yang bikin bukan pemain vape lah. Pasti bukan. Oh. Pasti bukan. Tapi dari lu masuk di 2017 membangun sebuah brand, masalah-masalah apa yang lu sering bahkan jarang banget lu hadapin? Sering yang dihadapin membangun brand. Gimana sih pertanyaannya? Iya. Jadi bingung. Kayak lu kan di 2017 nih sama Iya. Movi. Ah. Masalah-masalah seorang marketing di Movi itu apa gitu? Kadang kayak humannya kah, atau lo ngatur tim ininya susah kah, atau apa gitu? Oh, secara tim. Ya secara tim mas standar aja lah kayaknya. Ada orang yang malas kerja, yang kerja ke kantor cuma datang nunggu pulang tuh banyak lah ya. Standar aja lah. Adalah orangnya di sini kan? Udah pasti lah. Pasti. Yang gitu-gitu pasti ada. Masuk kerja jam 3, pulang jam 5. Mang anjing orang kayak gitu. Iya, datang telat. Kan gitu. jadi Standar atasan lah. yang dicari ya kan? Tapi iya bedanya gue menerapkan kita sama-sama lah di tim marketing ini kita sama-sama tahu punya kebutuhan masing-masing dan dengan deadline yang padat-padat. Jadi kita sama-sama tahu kita saling ngebutuhin aja. Jadi kayaknya kita naruh respect juga di tim situ. Nah jadi nggak pernah ketemu sama orang yang agak aneh gitu tuh nggak pernah ketemu. Karena biasanya habis interview itu udah nggak lolos aja tuh orang yang aneh-aneh tuh. Udah nggak lolos. Contoh orang aneh yang pernah interview di Movi gimana? Contoh orang aneh yang pernah interview di Movie Ada nggak ini orang? Jadi dia waktu itu orang website. Wah, Iya, oke. Datang ketemu ngobrol, matanya ke atas terus tuh gini-gini terus. Ini orang kenapa ya gitu kan aneh banget. Tapi secara skill oke. Secara skill oke. Ini orang skillnya oke. Terus akhirnya deh kita atur-atur karena kebetulan dia kerjanya nggak perlu tim. Ada website tuh ngurusin yang ngelola website biasa aja gitu. tapi jago. Jago orang ya. Tapi Ya, kalau kartu di kredit interview- lu bisa dijebol sama dia. Serius? Lah gua kaya dari mana emang? Jadi waktu interview itu aneh banget, sumpah. Kocak kan kalau ditanya kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Senayan. Aneh Kenapa? banget. Iya kan? Kayak gitu lagi. Itu kan kocak. Iya kan? Terus kamu bisa apa? Ya kan saya apply-nya website. Nah. Kok nanya lagi? Ya, juga anjing sih orang tuh. Kan gue suruh dia nanya kan. Lu ada yang mau ditanyain nggak? Dia nanya apa coba? Dia nanya, Pak, Bapak pakai wifi di kantor sini ya? Iya. Saya bisa tahu password wifi, password email Bapak. Wah. Dia tanya gitu. Iya dia nanyanya gitu. Orang mah nanya kan kayak lu kerjanya gimana? Nanti saya kerjanya timnya sama siapa segala. Kayak nanya kayak gitu. Tapi karena dia kayaknya ini orang agak konslet doang aja gitu. Tapi lu terima? Diterima. Kita masukin, kita butuh skillnya kan. Tapi setelah itu, jadi kebiasaannya di marketing timnya Movi, kita tuh ada namanya MDP. MDP. Jadi marketing development people. Nah itu tuh kita kelana bareng lah. Nah itu camping, kemana segala macam, satu tim jalan. Nah di situ tuh kita sama-sama saling mengencourage tim lah. Ada kejadian lucu nggak dari si orang aneh itu ikut nggak? Ikut lah, semuanya ikut. Semuanya ikut. Ada kejadian lucu nggak? Banyak lah. Apa-apa? Ya join dulu. ntar biar lucu. Orang kan kalau udah mabuk lucu ya? Iya. Udah banyak deh lucu ya. Oh tapi dia minum juga? Minum. Oh. Gak tau kayaknya terpaksa ya kayaknya. Terpaksa minum. Wah, gue pengen ketemu sama orangnya. Nanti kapan-kapan gue ajak nih ke kosan si Ajay. Iya boleh dong. Siapa tahu dia bisa bikin traffic. Asal nggak capek aja lu nanya dia tuh asal nggak capek aja. Tapi Iya. tapi ini nih, kita ngomongin soal karyawan kan. Pasti kan lu punya yang namanya pressure, punya yang namanya dimarahin bos gitu kan. Atau jangan-jangan lu yang marahin bos lu? Sejauh ini gue belum pernah sih dimarahin bos. Belum pernah? Belum pernah. Oke. Berarti kan deadline lah, kita bicara soal Iya. deadline. Lu pernah gak sih kebayang buat anjing gue capek gue jadi karyawan gitu, gue pengen hidup tentram gitu, sukses dengan hal yang gue bangun sendiri gitu. Karena kan lu udah punya mark gitu. Kayak lu pernah gak sih berpikir gue capek kerja sama orang? Gitu. Dari awal hari pertama gue masuk gue udah kerja capek sama orang. Gue udah capek nyenengin orang gue. Cuman ada keperluan gue di situ. Jadi ya udah gue kerja aja.
akhirnya kerja aja. Iya, akhirnya kerja aja. Mau gimana lagi? Tapi lu Gua ada kepikiran. kebutuhan. Tapi lu kepikiran buat Dari awal masuk kerja gua. Kapan? Dari 2017 masuk Movi hari pertama tuh. Hah? Gue udah capek kerja. Udah nggak mau kerja. Anjing, tapi dia bertahan 5 tahun demi untuk realita kehidupan. Iya dong, harus realistis juga dong. Ya kalau bisnis saya kenapa-napa kan minimal masih ada yang pasti kan. Iya. Benar. Gali lubang tutup lubang ya. Nih, tapi sebelum kita ke beberapa pertanyaan terakhir nih. Lu kan sekarang ada Mak, udah married kan ya? Udah married belum sih? Alhamdulillah. Oh, udah. Punya anak udah. Anak satu. Nah, keluarga. Kita bicara soal keluarga. Nah, kalau lu bekerja di dua sisi antara Mak sama Movi, pasti kan lu nggak, waktu lu sedikit banget buat keluarga kan? Iya nggak sih? Apa lu bebas-bebas aja? Tergantung. Kalau jalanan macet ya mengurangin 2 jam lah waktu gua di rumah. Pulang kemana sih? Bekasi bro. Anjing! Kantor di Kantor Blok M. Blok M Bekasi tiap hari. Blok M Bekasi setiap hari. Ya Allah. Tapi keluarga lu tuh support di mana sebenarnya? Kayak, "Pak, udah deh, Papa Mak aja biar punya waktu banyak buat kita." Ya sebenarnya kalau anak kan belum ngerti lah ya. Dia mah taunya ayahnya pulang bawa sesuatu aja Oh kan. iya. Nah kalau istri sih sebenarnya ya layaknya istri pada umumnya aja sih. Yang penting ada duitnya aja. Sama kayak istri gue lagi. Yang penting kan ada duitnya aja kan. Iya, kalau pulang seenggaknya bawa apa lah Iya. gitu. Tapi happy sih gue bisa kayak gitu ya karena punya 2 perspektif yang berbeda gitu. Jadi perspektifnya warung kopi gue bisa gue aplikasiin juga, dari perspektifnya Movi gue bisa aplikasiin juga. Jadi banyak hal yang bisa diaplikasiin sebenarnya. Apa Gitu. penghasilan dari Mak kurang cukup sampai lu kerja sama orang lagi? Iya nggak cukup lah. Mana pernah cukup sih manusia? Oh iya. Ini berarti standar Nggak hidupnya cukup. agak tinggi ya. Standar hidupnya agak tinggi. Nggak pernah cukup. Jadi Jadi- sekarang gue kasih duit 1 M suruh ngabisin 10 menit emang habis. Belum kepikiran kan? Iya juga sih, iya juga. Jadi keluarga lo ini sebenarnya mensupport kedua sisi itu. Oke, kita back to Movi. Ini ada satu pertanyaan yang lu kan seorang marketing, pasti lu akan tahu suatu brand ini akan jatuh ketika apa. Iya kan? Ini gue bertanya nih. Movi, apakah bisa orang lain melihat bahwa ini Movi bakalan jatuh nih, atau Movi ini nggak bisa disenggol karena dia tuh udah kuat banget gitu. Nah, sesuatu apa yang lo bangun dari itu untuk orang nggak bisa menyenggol Movi gitu? Ya itu makanya balik lagi ke data juga ya. Kita juga kan nyiapin data. Kita tuh selalu ada weekly report tentang market intelligence, tentang apa dan segala macam, kompetitor, research dan lain-lain. Jadi ya kita berjalan dari situ juga. Kalau misal kayak produknya udah mau mati nih, nggak ada konsumennya gitu ya, kita juga tahu gitu. Jadi ya udah kita harus eliminasi nih gitu, atau suntik mati produk yang ini, kita kuatin yang ini. Ya jalan aja. Itu setiap minggu pasti ada weekly. Gue weekly meeting pasti ada. Harus ada. Harus ada. Nah, sebelum ke pertanyaan terakhir nih Bang, buat orang-orang yang lagi nonton, buat orang-orang juga yang berkehidupan di marketing atau orang yang lagi berproses kayak lu bangun Mak, terus lu sekarang bangun Movi, pesan apa yang bisa lu sampaikan sama teman-teman yang lagi nonton? Apa ya? Gue tuh nggak jago urusan kalimat-kalimat bijak gini. Iya, Cuman kalau menurut gue sekarang ya, Kalimat santai aja, nongkrong aja kita. tetaplah bergerak walau tak berguna sih. Tetaplah bergerak kalau tak berguna. Yang penting lo gerak aja, lo gerak ketemu orang, nanti ketemu masalah, nanti ketemu lagi sama apa itu ngasah logik lo kan. Oke. Lama-lama logiknya terlatih, mau ngapain jadi tahu lah. Buat orang yang lagi Jangan diem aja, jangan cenderan aja, lemas. Ada yang sampai duduk sampai punggung gini kan ada tuh. Kayak begini tuh TikTokan. Iya. Jangan bro, jangan. Jangan ya. Jangan. Kalau bisa jangan ya. Jangan. Oke, harapan lo terakhir nih, harapan lo buat brand yang lagi lo bangun, mungkin sama kedepannya lo pengen ngapain? Kedepannya sih sebenarnya banyak banget sih yang udah pengen dijalanin ya. Kita tuh pernah 2018-an seinget gua, itu kita pernah approach sama petani tembakau di Temanggung. Nah itu udah lama nggak kita lakuin, kayaknya kita mau ke arah sana lagi karena ngelihat kondisinya ya. Kemarin tahun lalu lah, nggak nyampe sih 6 bulanan lalu lah,
gue tuh ke Temanggung lagi ngelihat kondisi di sana. Ternyata tuh harga tembakau tuh sekarang turun terus loh. Dan padahal ya tembakau itu juga salah satu esensial di vape ini kan. Karena kan gue ngekstrak nikotinnya dari tembakau kayak gitu-gitu ya. Kita coba mau CSR lah sama mereka orang, ngebantu mereka orang kayak gitu. Itu plannya Mofi. Plannya Mofi. Kalau plan pribadi, Kalau plan pribadi ya, kalau plan pribadi gue ya harus ngalahin Mofi lah gue bikin produk sendiri. amin. Amin. Kita siap support kok. Kita siap support. Nanti Bos gimana? gue marah nggak nih? Nggak apa-apa lah. Bapak ngerti lah. Gimana? Iya. Bapak kan juga dulu pasti begitu kan gitu. Jadi kita juga anak-anak muda pengen, Pak. Saham. Ya anyway, gue tuh udah hampir 5 kali ngajuin resign dari 2019. Belum di ACC. Belum. Makanya Pak saham 10% aja, nggak apa-apa kan? Kecilan lah. Oh, iya. 20 bisa lah ya, 20. 20 gede ya. Oh. 5% nggak apa lah. 10% nggak apa-apa. Gak mungkin 10% dikasih. Iya, tapi Bapak itu patut diperhitungkan Pak, daripada kehilangan kan Pak. Atau kan nanti saya kirim CV lah. Nah boleh, ya, gantian aja ya. Jangan, Sahamnya buat gua. jangan. Gajinya buat lu, sahamnya buat gua. Oh jangan, saya masih mau panjang di kosan si aja ya. Teman-teman, itu dia. Tadi kita udah ngobrol sama Aldo Holcim bagaimana caranya ngebangun brand. Tetaplah bergerak walaupun Tak berguna. Tetaplah bergerak walaupun tak berguna. Ntar Jangan diajak ya. iya, jangan nyender begini aja katanya ya kan. Karena lu harus bergerak gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton, semoga di video kali ini, di podcast kali ini juga banyak banget inspirasi yang bisa lo ambil. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selalu nonton Kosan Si Ajay, Jelata juga bisa sukses. Thank you. Thank you.